sebentar lagi kita akan melaksanakan chapel yang terakhir di semester 2. Sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan chapel lagi untuk yang terakhir di semester 2 ini. Tuhan Yesus tolong berkati kami, berkati juga Tuhan serangkaian acara yang akan kami laksanakan di acara chapel kami. Berkaryalah Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan 2 buah pujian yang mengatakan bahwa Allahku besar dan Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang mau hadir dalam ibadah kami di pagi ini, sehingga kami bisa fokus, kami juga bisa menerima dan melakukan setiap firman dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap
mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, hari ini tema untuk renungan kita adalah peran Roh Kudus di dalam tubuh Kristus. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Nah, di sini Miss hanya akan membacakan ayat 41 sampai ayatnya yang ke-45. Anak-anak bisa melanjutkan sendiri di rumah. Ya. Di bawah judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Anak-anak bisa baca selanjutnya di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita mau belajar beberapa hal, ya. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu. Di chapel kita sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama tentang Pentakosta, ya, atau hari di mana tercurahnya Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu berupa api yang menyala-nyala, ya. Dan hal itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap iman para murid Yesus saat itu dan juga pelayanan mereka. Nah, pada masa kini Roh Kudus itu tidak dicurahkan sama seperti saat peristiwa Pentakosta. Ya, bisa kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, yakni Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, ya, melainkan tinggal dalam hati setiap orang yang beriman kepada Kristus dan menerima anugerah keselamatan secara permanen. Jadi Roh Kudus itu sudah diam dalam diri kita, ya. Jadi peristiwa tercurahnya Roh Kudus itu tidak sama seperti yang dulu pernah dialami oleh para murid Yesus. Nah, melainkan Roh Kudus yang telah tercurah itu sudah ada dalam setiap diri kita masing-masing. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, selain itu, persekutuan orang percaya. Ya, persekutuan orang percaya itu disebut juga sebagai tubuh Kristus, karena Kristus merupakan kepala, dan persekutuan atau orang-orang yang ada di dalamnya itu disebut sebagai orang-orang percaya atau anggota tubuhnya, atau juga bisa disebut gereja. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah kepala gereja, sedangkan kita adalah anggota-anggotanya. Ya. Nah, persekutuan orang percaya itu ada di gereja, bisa juga dalam keluarga kita masing-masing, ada orang tua, kakak dan adik, juga bisa di sekolah atau di sekolah minggu. Ya, itu juga disebut sebagai persekutuan orang percaya. Nah, lalu Miss, kalau kita sekarang ini, nah sebagai murid-murid Kristus masa kini, nah ini sebut murid-murid Kristus masa kini ya. Nah, kita dapat meneladani cara hidup murid Tuhan Yesus dan cara hidup orang percaya yang pertama atau jemaat yang pertama dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan
dalam pembacaan kita tadi. Nah, ada beberapa yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama, berani bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, kita juga bisa seperti para murid Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil dan menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan dengan berani. Ya, jadi kita bisa sharing kepada teman-teman kita atau orang tua kita, ya, betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Buktinya apa? Anak-anak sekarang, ya, Miss juga kita semua masih bisa bangun di pagi hari. Ya, pagi ini kita juga masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita juga masih bisa berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan teman-teman di sekolah, dengan para guru. Nah, jadi itu adalah salah satu kebaikan Tuhan, ya, anugerah Tuhan dalam hidup kita yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Nah, selain itu, kita juga sudah diberi mulut sama Tuhan. Harusnya kita bisa menggunakan mulut kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan digunakan untuk misalkan menjelek-jelekan orang lain atau membuli teman-teman. Tapi kita harus menggunakan mulut kita dan perkataan kita untuk memuji Tuhan, menghibur teman kita yang mungkin sedang sedih. Kita bisa mendoakan teman kita yang mungkin sedang sakit, dan kita bisa bersaksi maupun menceritakan kebaikan Tuhan yang lainnya yang kita rasakan sendiri. Ya, dengan begitu banyak teman-teman kita yang bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya menggunakan mulut kita juga untuk mengucapkan syukur, memberi semangat pada teman-teman kita, ya, beri semangat. Misalkan pagi-pagi nih mau UP atau UK, mau tes. Nah, kita harus beri semangat. Ayo, kita semangat semua yuk, semangat, pasti bisa sama-sama, ya. Lalu selain itu, mengucapkan terima kasih. Ya, mengucapkan terima kasih kepada siapa saja, bisa kepada orang tua, bisa kepada teman, bisa kepada guru. Juga berani untuk meminta maaf. Kalau kita yang salah, kita harus berani meminta maaf. Nah, Miss mau balik ke poin yang tadi, mengucap syukur. Nah, anak-anak tahu nggak, tak terasa hari ini adalah chapel kita yang terakhir di semester yang kedua ini. Ya, ini adalah chapel kita yang terakhir. Patut sekali kita mengucap syukur karena kita sudah melewati semester 1 dan semester 2 dengan baik, dengan adanya tuntunan Tuhan. Ya, kita harus mengucap syukur juga karena ada para guru, ada orang tua yang selalu ada dan menuntun kita, membimbing kita, belajar, dan sampai sekarang semuanya dalam kondisi baik. Sebentar lagi akan menerima raport dan semester depan sudah naik kelas, ya. Jadi jangan lupa mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur selalu. Oke? Yang berikut, bersikap baik kepada sesama. Nah, anak-anak, dalam Matius 22 ayat 39, Tuhan Yesus itu berfirman kepada kita supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita berbuat yang baik kepada orang lain. Nah, lalu apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita juga harus melakukan hal itu kepada mereka. Contoh, jika anak-anak, ya, atau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus belajar menghargai orang lain. Jika kita ingin dikasihi, kita juga harus mengasihi orang lain. Ya, seperti kata Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, berikut Miss punya beberapa contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan.
Ini hanya beberapa ya, masih banyak lagi yang bisa anak-anak lakukan dan mungkin sudah dilakukan. Nah, ini hanya beberapa contoh. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada guru. Karena anak-anak sudah dibimbing, sudah dididik oleh para guru dengan penuh kesabaran sampai sudah ada di akhir semester ini. Ya, jangan lupa memberikan terima kasih atau mengucapkan terima kasih kepada guru-gurunya. Yang kedua, berterima kasih juga kepada orang tua yang sudah membimbing anak-anak semasa belajar online. Nah, dan saat offline PTM, anak-anak diantar dan dijemput oleh orang tua ke sekolah. Jangan lupa untuk berterima kasih juga kepada papa dan mama, ya. Nah, lalu yang berikut, kalau misalkan kita lagi naik bus, nah, memberikan tempat duduk kepada orang tua yang membutuhkan karena mereka tidak kuat berdiri. Kita harus mengalah dan memberikan tempat duduk kita kepada mereka. Lalu selain itu, contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan di rumah adalah membantu orang tua. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya membantu merapikan pakaian, membantu membersihkan rumah, membantu menjaga adik, membantu mencuci piring, dan banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Lalu yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Nah, saat kita membuang sampah pada tempatnya, itu adalah tanda bahwa kita peduli pada kebersihan lingkungan ciptaan Tuhan. Nah, lingkungan ini Tuhan sudah ciptakan, kita tempati, kita tinggali, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Dengan contoh yang simpel, membuang sampah pada tempatnya. Ya anak-anak, jadi itu adalah beberapa hal atau prinsip yang bisa kita pelajari daripada para murid Yesus di masa-masa hari Pentakosta. Ya, jadi mereka juga mau berani untuk bersaksi, menceritakan kebenaran dan memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, kalau anak-anak bisa lakukan juga hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, seperti contoh-contoh yang sudah Miss berikan. Demikian sharing hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati kami supaya kami mampu melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Bapa yang baik, berkati setiap para murid yang sebentar lagi akan menerima raport. Kiranya Tuhan setiap perjuangan mereka yang telah mereka tempuh dari semester 1 sampai semester 2 tidaklah sia-sia dan mereka dapat memperoleh hasil yang baik. Tuhan juga berkati para murid dan para guru yang mungkin dalam kondisi sakit. Tuhan yang mau sembuhkan kami semua. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mengakhiri chapel ini. Kami mohon Tuhan saja yang mau tuntun dan sertai kami dalam aktivitas kami di hari ini. Dan pada chapel yang terakhir ini Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu tak henti-hentinya karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan Tuhan bagi kami hingga kami bisa mengakhiri semester ini dengan baik adanya. Bapa, inilah doa kami hanya kepadamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di chapel semester depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you all. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa anak-anak transfer melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita berdoa untuk mengakhiri. Tangan tutup mata.
Tuhan Yesus memberkati.